Halo semua, kembali lagi di BTS Gadget bersama saya Tori Bijaksana. Ini adalah Realme 7i dengan 64 AI quad kamera, 5000 mAh masif baterai, 90Hz Ultra Smooth Display, 18 watt Quick Charge, Snapdragon-nya 662 dan 6,5 inch punch hole. Hari ini kita bakal nge-review ini, si Realme 7 ini. Dia adalah salah satu kawan dekatnya dari Realme 7 yang sama-sama keluar beberapa waktu yang lalu, dan kabarnya Realme 7 Pro bakal dirilis juga dengan edisi spesialnya. Kalau informasi yang kita terima, edisi spesialnya itu salah satunya dia pakai soft case kulit asli kayak gini gambarnya. Nah, oke, kita langsung ke Realme 7i ini. Kita lihat saja dari segi bodinya. Desain dari Realme 7 ini adalah dengan 4 kamera yang seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya 4 kamera ini yang pertama 64 megapiksel sebagai kamera utamanya dengan aperture f1.8. Ini kamera utamanya ada di yang tengah. Kemudian kamera keduanya 8 megapiksel lensa ultra wide angle dengan f2.2 aperturnya. FOV-nya 119 derajat dengan 5P lens. Yang selanjutnya adalah 2 megapiksel lensa black and white f2.4 aperture dan 2 megapiksel lagi lensa makro dengan f2.4 aperture 4 cm jarak yang direkomendasikan dengan satu tambahan lampu LED flash di sini. Ini bukan HP pertama yang menggunakan desain tone pada kameranya. Kayak desain 2 tone, berarti 2 tingkat tapi tidak terpisah. Ini semuanya menjadi satu. Kenapa kita lebih awal dulu ngomongin kamera? Ya karena salah satu fitur unggulan dari Realme 7 ini ada di kameranya. Nanti kita bicarakan fungsi-fungsi yang ada di Realme 7i ini. Tapi kita ngomong desainnya dulu. Sengaja kita larinya ke kamera. Oke, di dekat kameranya bakalan kita temukan dengan fingerprint di sini, tepat sekali di samping pojok kameranya. Kemudian di sisi kanannya bakalan kita temukan tombol power dan tombol volumenya dengan gestur yang lumayan enak, keras tapi pasti. Apa ya? Kayak ya gini lah, suaranya kayak begini. Jadi bukan lembut tapi mantap. Terus di bawahnya ini ada dual mic, jarang-jarang ini pakai dual mic kecil banget. Ini dual mic, kemudian pakai USB Type C, speakernya di sini, dan ini adalah jack audio 3,5. Terus di sisi atasnya tidak ada apapun, jadi mic-nya diganti langsung di bawah sini tadi. Secara desain, warnanya ini ada gradasi seperti Realme yang sebelumnya. Ini gradasi 2 warna, dari yang putih ke biru, gradasinya begitu. 2 warna dari putih ke biru. Dan di sini ada semacam garis diagonal menyilang di pertengahan antara fingerprint, dan desainnya ini masih menggunakan plastik polikarbonat. Kemudian kalau di atasnya sudah Gorilla Glass. Kemudian untuk bingkainya ini juga masih polikarbonat semuanya. Dan agak jarang juga ketika biasanya kalau misalkan bingkai ini kan biasanya menggunakan satu warna. Ini warnanya ngikutin dari bodinya si Realme. Jadi mau dilihat dari sisi manapun dia akan terjadi gradasinya. Hari ini kita nggak bakal ngomong banyak tentang Realme 7 ini, tapi kita bakal lebih ngomong banyak tentang kamera yang ada Realme 7i. Karena yang lain-lainnya saya pikir masih tetap sama dengan edisi-edisi yang sebelumnya. Untuk Realme 7 ini dia masih menggunakan versi Android versi 10, kemudian UE-nya masih UE versi 1. Untuk yang versi 2 kita bakalan update di sini. Ini adalah timeline dari perkembangan UE 2 dari Realme-nya. Jadi timelinenya di sini sudah ada, teman-teman bisa lihatnya di sini. Nah, menggunakan Qualcomm Snapdragon 662 octa-core, RAM-nya 8GB dengan RAM internal 128GB. Kalau ngomongin Realme dan Oppo itu sebenarnya kayak ngomongin 2 HP yang beda tapi sama tapi beda. Beda merek tapi kalau dilihat dari tipikal menunya sama ya, karena kalau mungkin teman-teman pada belum tahu, sebetulnya memang Realme dan Oppo adalah satu produsen ya, tapi dengan target market yang berbeda. Makanya kalau misalkan melihat fitur-fitur di Realme atau Oppo itu memang cenderung sama, bahkan mirip banget
termasuk UI-nya. Kalau si Oppo UI-nya lebih cepat perkembangannya dibanding dengan Realme sih. Cuman ya kita lihat saja, secara dasar yang diberikan Realme dan Oppo itu sama saja. Kita nanti juga bakalan ngetes gamenya kayak gimana juga. Kebetulan kita mau ngetes yang PUBG, kemudian juga Among Us atau ya gitulah. Tapi kalau kita ngomongin Among Us kayaknya juga tentu ini bukan hal yang sulit untuk sekelas HP RAM 8GB ya. Oke, kemarin kita ditanya di kolom komentar, Bang, untuk video Instagramnya kayak gimana ya hasil buat Instagramnya. Jadi hari ini kita sekalian ngetes gimana hasil dari Instagram di Realme 7i ini. Sebelum kita nanti jauh ke belakang ngetes kameranya. Jadi tetap simak dulu di BTS Gadget. Ini kita mau bikin video dan foto lewat Realme 7i langsung di Instagramnya. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah contoh dari video Instagram atau foto video yang kita ambil langsung dari kamera Realme 7i di Instagramnya. Hasilnya kayak gini. Menurutmu gimana? Biar makin mantap kita tulisin shoot on Realme. Terus satu lagi kita bakal foto juga di sini. Kita foto ini. Kita tulis juga shot on Realme. Di Realme 7 ini juga sudah dilengkapi dengan toggle atau tambahan widget untuk di sebelah kanan ponselnya. Jadi kita tinggal geser ke kiri. Dan kita bakal melihat di sini beberapa fitur yang bisa digunakan langsung. Kita bakal cek apakah Realme 7 ini sudah mendukung mode gelap, dan ternyata juga sudah. Jadi tinggal satu kali klik saja sudah mode gelap secara otomatis. Untuk masalah tampilan interface-nya ya overall oke-oke aja sih, nggak ada problem kalau saya. Cuman memang semuanya ini bisa kita otak-atik sendiri kan, tergantung dari kebutuhan kita mau yang kayak gimana. Untuk layanan-layanan khusus dari Realme 7 ini pun kita bisa nengok. Ini persis banget kayak Oppo Reno 4F yang kemarin. Jadi kalau yang belum lihat silahkan tonton aja di sini, linknya di sini, rekomendasinya diklik di atas itu. Terus dia juga bisa mode hemat, bahkan juga sampai mode super hemat. Ini sekarang baterai kita ada di 32%. Kemudian kalau misalkan kita pakai mode hemat daya, ini kita nanti bisa sampai 10 jaman. Kemudian kalau pakai mode super hemat daya, yang mode super hemat ini bisa sampai 15 jam. Ngomong-ngomong, baterainya ini adalah 5000 mAh massive baterai yang 18 watt fast charge. Terus kita juga bisa menggandakan aplikasi. Kemudian layar bilahnya kita juga bisa gunakannya mirip banget dengan kayak Realme kemarin. Jadi yang seperti ini. Misalkan ini galeri. Kita buka aplikasi dulu di Facebook, kemudian kita di sini juga bisa. Kemudian layar bilah paling gampang di situ, atau terus nanti tinggal buka galerinya di sini. Kalau galeri kita nggak bisa. Jadi misalkan kita buka di sini, terus kita buka layar bilah Facebook dan kita buka browser. Biasanya gitu. Kalau dulu yang sering pakai layar bilah itu si Xiaomi. Waktu kalau saya pertama kali tahu layar bilah aplikasi di handphone itu pakainya HP-nya di Xiaomi. Kalau yang sekarang ya bukan hal yang baru, tapi kalau handphone bisa layar bilah itu asik juga, terutama di Android. Karena kalau di iOS kayaknya belum bisa deh. Gak tahu kalau yang sekarang. Oke, kita langsung saja cek ke kameranya. Jadi di kamera ini masing-masing ada berbagai macam fitur yang bisa kita pakai. Misalnya kita bisa ke mode 64 megapiksel, kemudian ke mode dengan super night scape mode, kemudian night filter, panoramic view, expert, time-lapse, portrait mode, XDR, ultrawide, EA beauty, chroma boost, slow motion, bokeh effect,
Dan untuk rekaman videonya bisa cinema mode yang sudah mendukung use video stabilization, kemudian mendukung use max video stabilization juga, dan mendukung perekaman di tingkat 1080p per 30 fps, kemudian juga mendukung 720p di 60 fps, kemudian videonya juga mendukung lagi di 720p 30 fps, dan satu lagi mendukung juga 720p per 120 fps. Nanti kita bakal coba sama-sama gimana fungsi dari kamera ini. Untuk kamera selfie-nya sendiri dilengkapi dengan kamera 16 megapiksel in-display selfie dengan sensor Sony IMX471. Untuk fitur-fitur malamnya memang lebih bagus digunakan waktu malam hari dan sore hari. Jadi kita nanti bakalan coba gimana efek atau fitur-fitur malam yang ada di kamera ini. Oke, so inilah selengkapnya video dan foto dari Realme 7i. Oke, kita lihat skor Antutu ya dari Realme 7i ini berapa. Karena kalau dari refresh rate-nya kan 90 Hz, memorinya 8 dengan RAM-nya 8 dengan memori 128. Kombinasi yang apik sebetulnya, cuman ya kita lihat saja mungkin di angka 300 ribuan kurang lebih. Kita lihat. Untuk skor Antutunya sendiri dari Realme 7i ini adalah 179 ribuan. Ini di luar ekspektasi saya, padahal saya tadi menebaknya sekitar 200 ribu bahkan 300 ribu, tapi ternyata hasilnya cuma 179 ribu. Ya kenyataannya memang begitu, meskipun dengan RAM 8 dan kapasitas memori 128. Mungkin salah satu penyebabnya adalah dia hanya menggunakan Snapdragon 662. Oke, sekarang kita buka saja di gamenya. Kalau kita buat main PUBG, si Snapdragon 662 dengan kombinasi RAM 8 ini kira-kira bagaimana? Apakah hasilnya juga bisa memuaskan kayak mungkin Snapdragon 720 atau bahkan 856? Daripada penasaran, ayo kita langsung saja buka PUBG Mobile di Realme 7i. Kalau tadi sudah sempat main. Nah, kalau di permainan kita langsung di sini coba. Sementara ini sejauh ini tidak ada patah-patah, masih smooth. Kebetulan kita dapat yang malam ya. Kalau dibuat main PUBG sementara ini hanya bisa di grafik yang balance dengan kapasitas HD dan smoothnya bisa high. Kayaknya sih begitu. Ya, kita lihat saja di sini langsung. Kita cek di sini di setting, terus kita buka grafiknya. Dia hanya sampai di balance dengan frame rate-nya medium. HD dia nggak bisa, apalagi XDR. Kalau di smooth dia sampai high frame rate-nya. Kalau masalah style effect immediately-nya tetap sama saja. Kalau efek dari sound effect-nya ini bisa di high atau di low. Kalau meskipun ada pilihan ultra tapi ternyata nggak bisa, hanya di high saja untuk sound effect-nya.
Kalau untuk main PUBG Mobile, si Realme 7 ini hanya bisa sampai di graphic balance dengan frame rate-nya yang medium. Kalau yang smooth, dia bisa masuk ke frame rate yang high. Ya agak heran sih, padahal dia sudah 90 Hz ultra smooth display, tapi kok masih kalau buat main PUBG hanya sampai di balance dengan frame rate yang medium. Tapi oke lah, nggak masalah, kita tetap bisa main di sini. Baik teman-teman, jadi inilah hasil review kami yang kita lakukan beberapa hari. Terus hasilnya juga yang seperti sudah teman-teman lihat di video tadi. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Realme 7 ini recommended banget atau ya sama saja dengan HP yang lainnya? Mending pilih mana? Oppo Reno 4F yang barusan kita review kemarin atau milih Realme 7i ini? Terima kasih telah menonton video BTS Gadget. Saya Tori Bijaksana undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk selalu mendukung channel ini.